Dan HAM mengeluarkan surat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Keputusan Mahkamah Partai mana? Menteri telah melakukan manipulasi, ya, Menteri telah melakukan manipulatif. Anda dituding berkali-kali mengatakan manipulatif itu dalam debat di Prime Time News kemarin, Pak. Apa reaksi Anda atas tudingan ini? Baik, ya, saya tidak ada yang saya manipulasi. Ya, tidak ada yang saya manipulasi dalam soal ini, jelas ya. Jadi sekali lagi saya kutip dulu putusan yang mengatakan pandangan pertama. Saya kemarin bertemu dengan Pak Prof. Muladi juga di Kementerian Hukum dan HAM, kebetulan dalam membahas rencana undang-undang hukum pidana. Ya. Pendapat beliau memang bukan ini, bahwa itu 2-0 ya. Jadi begini, kalau pandangan beliau yang terbaca dalam putusan, saya baca saja. Pertama, menghindari bahwa yang menang mengambil semuanya, winner takes all. Kedua, rehabilitasi yang dipecat. Ketiga, apresiasi yang kalah dalam kepengurusan. Ya, yang kalah berjanji tidak akan bertindak akan membentuk partai baru. Kalau kita baca amar keputusan, pendapat ini juga diakomodasi dalam diktum. Artinya tidak mengapresiasi yang kalah, yaitu dalam bentuk mengadopsi supaya yang ditetapkan kubu Agung Laksono sebagai yang sah, supaya mengakomodir kader dari Partai Golkar dari hasil Munas Bali. Jadi ini diakomodasi justru dalam amar pendapat yang disampaikan oleh Pak Muladi dan Pak Natabaya. Jadi dalam keputusan ini jelas ya, ada amar keputusan. Jadi saya hanya mengikuti amar keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Partai. Dan seperti kita ketahui bersama, putusan Pengadilan Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Jakarta Barat yang mengadili permohonan baik dari kubu Agung maupun dari kubu Pak Abu Rizal menolak, ya, dinyatakan bahwa gugatan ini on file for clearing. Karena apa? Karena itu adalah kewenangan dari Mahkamah Partai. Tapi yang seringkali diklaim oleh kubu Abu Rizal Bakri adalah acuan dari penjelasan Pak Muladi yang menyebutkan bahwa kondisinya adalah 2-2 begitu, Pak. 2 hakim menyatakan Munas Ancol yang sah, 2 hakim lainnya tidak menyebut di antara duanya, dan diartikan begitu bahwa itu kondisinya 2-2 sehingga disebut tidak ada keputusan sehingga harus ke pengadilan dulu. Menkumham dinilai juga tidak boleh mengeluarkan keputusan. Apa penjelasan Anda soal ini, Pak? Dari pandangan Pak Muladi. Jadi begini, kan ada amar. Amar itu adalah kesimpulan dari seluruh pertimbangan hukum dan pendapat yang ada dalam vonis, dalam keputusan. Kecuali tadi tidak ada amar, tentu dikatakan dengan ini Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan apa-apa. Ini kan jelas. Bahkan apa yang disampaikan oleh pandangan Prof. Muladi misalnya dan Natabaya supaya mengakomodasi kubu yang kalah, itu tercantum dalam amar. Dalam amar dikatakan bahwa memerintahkan Pak Agung untuk mengakomodasi kepengurusan secara selektif, yang berdedikasi, yang loyal dan seterusnya itu terakomodasi. Jadi dalam secara amar. Tidak langsung memang ada pengakuan bahwa Munas Ancol yang sah begitu ya, dari 2 hakim yang lain seperti Pak Muladi dan Pak Natabaya itu. Iya. Itu kan amarnya demikian, dan ditandatangani oleh semua anggota Mahkamah Partai kecuali salah seorang yang tidak berada di Indonesia. Jadi saya kira, mohon maaf, apapun yang saya putuskan pasti, ya apapun yang saya putuskan, pastilah ada pihak yang tidak puas karena ini mengenai kelompok. Ada 2 kelompok yang sangat berbeda tajam pandangannya. Jadi hanya saya boleh diuji bahwa apa yang saya putuskan dan kami putuskan, saya putuskan sebagai Menteri Hukum dan HAM, bahwa ini saya seperti katakan kemarin berat sekali buat saya karena dari kedua kelompok ini adalah sahabat-sahabat baik saya, tapi sebagai menteri saya harus mengambil keputusan ini atas perintah undang-undang tentunya. Tadi Anda didatangi juga oleh Sekjen dari Munas Bali begitu, Idrus Mahram, bersama dengan ratusan anggota DPD yang disebutkan sebagai anggota DPD Golkar seluruh Indonesia begitu, dan meminta Anda untuk apa laporan apa sebenarnya? Protes apa yang disampaikan kepada Anda, dan kenapa sampai ada ancaman kalau tidak memfollow up ini maka Anda akan dipolisikan begitu, Pak Yasona? Ya itu kan silakan saja ya.
boleh saya sampaikan, ini semua kita negara hukum, ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi semua upaya hukum boleh ditempuh. Kalau memang keputusan saya ataupun putusan kami di sini, saya sebagai Menteri Hukum dan HAM dinilai tidak tepat secara hukum, boleh digugat, ya kan? Boleh digugat. Dan ini kan masih benar bahwa ini surat pengakuan dan mengakomodasi keputusan Mahkamah Partai. Kita minta supaya hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Saudara Agung Laksono dan Pak Jainuddin Amali segera menyusun kepengurusannya dengan mengakomodasi, ya, dengan mengakomodasi kelompok-kelompok dari Pak Abu Rizal Bakri, dan itu adalah termasuk salah satu butir pendapat dari Pak Prof. Natabaya dan Pak Muladi, dan itu bagian daripada diktum amar keputusan. Gitu. Anda dituding memanipulasi, tadi Anda sudah jawab, tapi mereka akan membawa ke kepolisian begitu Pak. Nah, bagaimana dengan langkah Anda sendiri? Apakah akan ada langkah hukum yang akan Anda ambil dari tudingan yang diarahkan kepada Anda bahwa Anda memanipulasi dan manipulatif tadi, seperti yang disampaikan oleh pendukung Abu Rizal Bakri? Apakah Anda akan membawanya ke ranah hukum? Enggak lah, kita ini cukup mendengar dan saya menjelaskan, ya, saya menjelaskan, saya siap saja. Saya tidak ini ya, tidak terlalu ambil serius, ya, soal kata-kata tajam, kata-kata yang mengkritik itu wajar saja. Saya menganggapnya sebagai suatu pandangan yang barangkali juga saya dengar, ya, saya pertimbangkan juga, tetapi kalau hanya dengan begitu kritik dan saya langsung mengambil langkah-langkah hukum, saya kira itu berlebihan. Saya tidak akan melakukan itu. Baik, terima kasih Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli telah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan di Prime Time News. Terima kasih Pak Yasona. Saat lagi kita akan hadirkan salah satu hakim dari Mahkamah Partai Golkar yang akan nanti menjelaskan bagaimana sebenarnya putusan dari Mahkamah Partai Golkar ini, mengapa kemudian pihak dari Abu Rizal Bakri tetap berkukuh bahwa tidak ada keputusan bulat terkait dengan dualisme atau munas yang dua munas di Partai Golkar ini. Saat lagi di Prime Time.